Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Perkenalkan, saya Saladi Otaviani. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai polihidramnion dengan mata kuliah fetomaternal. Untuk polihidramnion sendiri merupakan kondisi yang diawali oleh wanita hamil berupa berlebihnya atau adanya penumpukan cairan ketuban. Jadi, pada umumnya hal ini bisa terjadi dan tidak menyebabkan gangguan atau hanya menyebabkan gangguan ringan pada ibu yang hamil tadi. Namun, polihidramnion dapat menyebabkan gejala serius. Gejala serius tadi seperti kesulitan bernapas dan juga bisa menyebabkan kelahiran bayi secara prematur. Untuk faktor resiko polihidramnion, ada beberapa faktor seperti infeksi bawaan, janin mengalami kelainan pencernaan yang menghambat saluran cairan, lalu ada sindrom transfusi kembar, dan juga janin mengalami gagal jantung, perbedaan golongan darah atau resus, lalu kurangnya sel darah merah pada janin, dan juga masalah pada plasenta, serta masalah genetik yang nanti mungkin akan dialami pada bayi yang mengalami polihidramnion ini. Selanjutnya, untuk penyebabnya sendiri, polihidramnion ini disebabkan karena volume air ketuban itu meningkat seiringnya bergulirnya waktu. Pada umumnya, pada minggu ke-26 kehamilan. Namun, ketika seorang wanita mengidap polihidramnion, maka volume cairan ketuban tadi bisa meningkat sangat cepat atau lebih cepat dari yang seharusnya. Maka bisa mencapai 2 liter hingga 3 liter. Sebenarnya janin punya peran penting terkait cairan ketuban. Janin akan mengendalikan volume cairan ketuban dengan menelan atau mengeluarkan kembali di dalam bentuk fisik seperti urin. Banyak faktor yang bisa mengganggu keseimbangan ini, misalnya infeksi selama kehamilan, ibu hamil juga mengidap diabetes, hingga ketidakcocokan darah antara ibu dan juga janin. Selanjutnya ada gejala untuk polihidramnion sendiri. Ketika wanita hamil mengalami gejala ini, mereka bisa merasakan beberapa keluhan, seperti kesulitan bernafas, sesak nafas, bengkok atau bengkak pada kaki dan perut, lalu kontraksi rahim, ada kelainan posisi janin dalam rahim, seperti sungsang. Untuk komplikasinya sendiri, polihidramnion ini sering sekali dikaitkan dengan kelahiran prematur, pecah ketuban terlalu dini, apsio plasenta ketika plasenta terlepas dari dinding bagian rahim sebelum waktunya. Lalu bisa menyebabkan juga kelahiran secara sesar. Jadi untuk pengobatannya sendiri itu biasa kondisi ini bisa pulih dengan sendirinya tanpa penanganan khusus. Untuk kasus lainnya bisa mengontrol gula darah pada diabetes mellitus dan juga itu bisa membantu untuk mengatasi masalah polihidramnion ini sendiri. Untuk selanjutnya itu saya akan membahas tentang materi oligohidramnion, yang mana oligohidramnion ini adalah terjadinya kekurangan atau penurunan cairan amnion yang mengelilingi janin dalam rahim. Jadi air ketuban berperan penting dalam perkembangan fetus seperti yang sudah dijelaskan pada materi hidroamnion tadi, bahwa kekurangan cairan ini bisa menyebabkan sindrom oligohidramnion atau sindrom Potter yang ditandai dengan tampilan fisik janin atau bayi yang tidak biasa, seperti hidung melebar, dagu rendah, telinga tampak lebih rendah, dan juga gangguan lainnya. Penyebab untuk oligohidramnion ini sendiri itu pada sebagian besar kasus penyebabnya itu adalah idiopatik, tidak diketahui. Para ahli masih berusaha mencari dan juga lebih mengetahui apa penyebab pasti dari oligohidramnion ini. Untuk faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya oligo ini antara lain ada faktor dari janin, itu bocornya membran amnion, terus ada ketidaknormalan janin, seperti tidak adanya ginjal atau ginjalnya yang abnormal. Lanjut ada di faktor plasenta, jadi ada ketidakabnormalan pada plasenta yang menyebabkan plasenta itu terlepas dari dinding rahim, dan juga ini bisa diakibatkan juga karena kehamilan kembar. Lalu obat-obatan juga bisa mempengaruhi kondisi ini. Selanjutnya ada tanda dan gejala, itu bisa menunjukkan tanda gejala penyakit ini bisa ditunjukkan ada atau tidaknya gejala. Pada saat kantong amnion bocor, ibu hamil bisa merasakan basah seperti keadaan ibu yang mengompol karena bocornya cairan lewat vagina. Perut juga terlihat lebih kecil daripada usia
kehamilan yang seharusnya. Untuk komplikasinya itu sendiri mungkin sama seperti yang polihidramnion tadi, cacat lahir, lahir prematur, keguguran, lahir meninggal, dan juga kematian bayi segera setelah lahir. Untuk oligohidramnion sendiri bisa menyebabkan masalah berikut ketika terjadi selama TM3, seperti pertumbuhan janin yang terganggu, komplikasi seperti penekanan pada tali pusat, lalu ada lahir secara sesar. Untuk pengobatannya sendiri, kalau oligohidramnion tadi preterm, itu butuh beberapa terapi seperti amnioinfusion, vesikoamniosan, injeksi cairan, rehidrasi ibu hamil, dan juga bed rest. Untuk mencegahnya sendiri, kita harus konsultasi. Yang pasti selalu periksakan kesehatan atau ANC, lalu konsultasikan kepada bidan atau dokter untuk menjaga kondisi selama kehamilan. Lalu selanjutnya minum cairan dalam jumlah yang cukup dan juga mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan juga sehat. Olahraga teratur, bagi ibu yang merokok harap dihentikan untuk merokoknya, lalu check up rutin. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi perdarahan dalam kehamilan TM3 atau disingkat PKT3. Perdarahan dalam kehamilan TM3 ini adalah perdarahan melalui vagina yang terjadi masa pertigaan akhir usia kehamilan. Melihat latar belakang penyebabnya, ini lebih tepat bila pendarahan TM3 ini merujuk kepada semua perdarahan melalui vagina yang terjadi pada kehamilan berusia di atas 20 minggu, khususnya terkait dengan proses kehamilan. Kurang lebih 3% wanita hamil mengalami perdarahan semacam ini. Jadi pada umumnya yang termasuk ke dalam PKT3 adalah konteks kesehatan feto maternal adalah perdarahan akibat placenta previa, solutio placenta, fasa previa, karena biasanya perdarahan banyak dan berakibat langsung terhadap kesejahteraan janin yang sedang dikandung. Untuk definisi dan epidemiologis sendiri, gejala-gejalanya atau yang bisa mengakibatkan perdarahan pada TM3 ini, yang pertama ada placenta previa. Jadi placenta previa itu adalah keadaan di mana implantasi plasenta terjadi pada segmen bawah rahim dan plasenta menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internum. Dengan demikian, sehubungan dengan luasnya yang tertutup tadi, maka klasifikasi placenta previa itu bisa terjadi. Placenta previa sendiri itu terbagi bermacam-macam. Ada placenta previa totalis yang menutupi seluruh, placenta previa partialis menutupi sebagian, ada placenta previa marginalis di tepi, dan juga placenta letak rendah. Selanjutnya untuk gejalanya sendiri adalah perdarahan dari vagina yang terjadi pada akhir TM kedua atau pada awal TM ketiga. Jadi perdarahan bisa banyak ataupun sedikit. Untuk penyebab dan faktor resiko itu biasanya berusia 35 tahun atau lebih, merokok saat hamil, atau menyalahgunakan kokain, memiliki bentuk rahim yang tidak normal, bukan kehamilan pertama, lalu posisi janin yang tidak normal. Itu merupakan penyebab-penyebab biasanya terjadi placenta previa. Untuk komplikasinya itu sendiri bisa terjadi shock, penggumpalan darah, sedangkan kalau untuk dalam rahim yang sedang dikandung itu bisa terjadi kelahiran prematur dan juga asfiksia pada janin. Untuk solutio placenta sendiri, yang kedua itu adalah terlepasnya sebagian atau seluruh permukaan maternal plasenta dari tempat melekatnya pada dinding uterus sebelum anak lahir. Jadi penyebab atau melatar belakangi itu antara lain tali pusat yang pendek, pengecilan volume uterus yang berlangsung sangat cepat atau tiba-tiba seperti pada keadaan uterus setelah kelahiran anak pertama, pada gemeli atau cairan ketuban yang keluar cepat dan dalam jumlah yang banyak. Penyebabnya sendiri mungkin sama seperti yang tadi, itu hamil di usia 40 ke atas, merokok saat hamil, memiliki riwayat solutio placenta pada kehamilan sebelumnya, lalu menderita preeklamsia, lalu ada ketuban pecah dini dan juga mengalami cedera. Selanjutnya ada komplikasi pada solutio ini adalah dapat menimbulkan komplikasi yang serius. Komplikasi tersebut bisa gangguan pembekuan darah, shock
shock hipovolemik, gagal ginjal, dan kegagalan fungsi pada tubuh yang lainnya. Untuk pada janin itu seperti bisa menyebabkan kelahiran prematur dan juga asupan nutrisi oksigen pada janin terganggu. Untuk pencegahannya sendiri itu bisa tidak merokok atau hindari kegiatan-kegiatan yang terlalu berat, lalu bisa menghindari aktivitas fisik yang bisa memberatkan, dan juga rutin memeriksakan diri ke dokter dan bidan. Lalu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga cukup mengkonsumsi cairan atau minum air putih yang cukup. Selanjutnya itu ada fase previa. Fase previa ini adalah komplikasi yang dapat terjadi pada saat kelahiran. Ini terjadi saat pembuluh darah yang menghubungkan tali pusat ke plasenta terletak di atas atau di dekat pintu jalan lahir. Padahal normalnya pembuluh darah dari tali pusat akan berlangsung masuk ke plasenta saat selaput di sekitar bayi pecah, atau pembuluh darah ini juga bisa pecah. Kondisi ini tentunya berbahaya karena darah yang hilang berasal dari bayi tadi. Tubuh bayi hanya memiliki sedikit darah, sehingga pada kejadian fase previa ini menempatkan bayi pada resiko yang paling parah, yaitu meninggal dunia. Selain itu, sang ibu mungkin juga akan mengalami komplikasi yang disebabkan oleh fase previa ini tadi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi tentang malpresentasi dan juga malposisi pada janin. Untuk pengertiannya sendiri, malposisi itu adalah posisi abnormal dari verteks kepala janin dengan ubun-ubun kecil sebagai penanda terhadap panggul ibu. Untuk posisinya sendiri, posisi oksiput janin dalam kaitannya dengan panggul ibu, kalau berdasarkan normalnya, oksiput anterior atau ubun-ubun kecil di depan atau UUK depan. Kalau untuk kejadian malposisi, oksiput posterior atau oksiputnya itu melintang. Jadi untuk selanjutnya, pengertian malpresentasi itu adalah semua presentasi lain dari janin selain verteks. Setiap presentasi selain verteks dapat menyebabkan kesulitan dalam persalinan dan karenanya disebut sebagai malpresentasi. Malposisi kepala janin terjadi ketika oksiput bertahan dalam posisi lateral atau posterior. Malpresentasi dan malposisi kepala janin biasanya didiagnosis dalam persalinan dan dikaitkan dengan persalinan yang sulit, atau juga peningkatan intervensi, atau maka bisa dilakukan persalinan secara operasi atau sesar. Untuk penyebabnya sendiri, biasanya penyebab ini seringkali tidak diketahui, tetapi mungkin berhubungan dengan panggul ibu yang tidak normal. Dalam panggul android, bagian depan panggul sempit dan cenderung menempati hip pelvis, sehingga yang lebih luas. Pada panggul antropoid itu berbentuk luas dengan diameter melintang yang sempit, sehingga posisi oksipo posterior tadi cenderung terjadi. Untuk malpresentasi kepala janin terjadi karena ekstensi kepala janin menyebabkan kegawat daruratan sehingga pada persalinan. Jadi ada beberapa sumber itu mengatakan bahwa penyebab malposisi dan malpresentasi janin itu adanya pelvis yang abnormal, android, antropoid, dan platypeloid, insersi plasenta pada bagian interior, ukuran uterus yang besar, dan juga kontraksi uterus yang tidak adekuat atau multipregnancy. Untuk insidennya sendiri, posisi oksiput posterior tadi adalah jenis malposisi oksiput yang paling umum dan terjadi pada sekitar 10% persalinan. Jadi posisi oksiput posterior tadi persisten merupakan akibat dari kegagalan rotasi internal sebelum kelahiran. Maka kejadian ini biasanya terjadi 5% pada kelahiran. Verteks teraba tetapi oksiput terletak di posterior daripada bagian anterior panggul. Jadi akibatnya kepala janin mengalami defleks dan diameter tengkorak janin menjadi lebih besar. Untuk tipe posisi kepalanya sendiri itu ada ROP atau Right Occiput Posterior Position. Jadi oksiput berada pada sebelah kanan sakroiliaka. Lalu ada LOP, Left Occiput Posterior Position. Jadi oksiput berada pada sebelah kiri sakroiliaka. Lalu ada DOP atau Direct Occiput Posterior Position. Jadi oksiput posterior berada pada sakrum.
Untuk komplikasinya sendiri, komplikasi yang dapat terjadi itu seperti obstruktif persalinan, trauma maternal, trauma neonatal, asfiksia janin, prolaps tali pusat, dan juga perdarahan cerebral pada janin. Untuk penanganan khusus itu penanganannya dari standar WHO dalam Saifuddin itu sebagai berikut. Jadi penanganan khusus itu pada posisi oksiput posterior, rotasi secara spontan menjadi oksiput anterior terjadi pada 90% kasus. Persalinan yang terganggu terjadi jika kepala janin tidak merotasi turun. Pada persalinan dapat terjadi robekan perineum yang tidak teratur atau ekstensi episiotomi. Untuk pada presentasi dahi, pada presentasi dahi itu biasanya kepala tidak turun dan persalinan macet. Jadi konversi spontan ke arah presentasi vertex atau muka jarang terjadi, khususnya jika janin mati atau kecil. Jadi konversi spontan biasanya jarang terjadi pada janin hidup dengan ukuran normal jika ketubannya telah pecah. Untuk presentasi muka, itu dagu berfungsi sebagai indikator posisi kepala. Dalam hal ini sangatlah penting untuk membedakan posisi dagu depan, di mana dagu terletak di bagian depan pada rongga panggul ibu. Untuk posisi dagu secara anterior, itu jika pembukaan lengkap, biarkan pembukaan spontan dan juga kemajuan lambat tidak terdapat tanda-tanda obstruktif. Jadi akselerasi dengan baik, lalu ekstraksi cunam menggunakan forceps, dan jika pembukaan tidak lengkap dan tidak ada tanda-tanda obstruksi, selanjutnya akselerasi dengan oksitosin. Periksa kemajuan persalinan secara presentasi vertex. Untuk presentasi ganda atau majemuk, persalinan spontan hanya bisa terjadi jika janin sangat kecil atau mati dan maserasi. Persalinan macet terjadi pada fase ekspuisi. Jadi terjadinya presentasi ganda atau majemuk. Selanjutnya ada presentasi bokong. Jadi presentasi bokong ini atau kita sebut sungsang itu merupakan partus lama, merupakan indikasi seksio sesaria. Tidak adanya kemajuan persalinan merupakan salah satu tanda bahwa ada disproporsi atau disposisi. Persalinan awal, setiap persalinan sungsang sebaiknya ditolong pada fasilitas kesehatan yang mana dapat juga melakukan operasi seperti fasilitas yang ada di rumah sakit. Untuk persalinan pervaginam pada presentasi bokong, pertolongan spontan BRAH kita bisa gunakan. Pada primi gravida sebaiknya di rumah sakit dan harus dievaluasi dengan hati-hati karena kelahiran bokong ini belum tentu kepala bisa lahir dan dapat jika kepala tadi tidak bisa lahir maka dapat menyebabkan kematian pada janin. Kepala janin harus lahir dalam waktu maksimal 8 menit sejak bayi tadi lahir secara sepusat. Selanjutnya ada juga perasat Lofset. Jadi di sini kita bisa pegang bayi pada daerah sakrum dengan punggung bayi di depan. Lalu putar bayi setengah lingkaran sedemikian rupa sehingga siku bayi berada di muka bayi. Lalu usap dan lahirkan lengan dengan tangan bayi. Selanjutnya ada jika kepala bayi macet, maka penggunaan forceps piper atau forceps yang panjang. Yakinkan bahwa pembukaan lengkap, pegang dan angkat badan bayi ke atas, pasang daun forceps kiri lebih dulu, lalu tarik dan upayakan fleksi untuk melahirkan kepala bayi. Kita harus memeriksa serviks dan vagina apakah ada laserisasi, jika ada lakukan reparasi. Selanjutnya ada persalinan pada presentasi kaki atau footing breast delivery. Jadi pada kelainan presentasi ini sebaiknya dilakukan seksio sesaria. Persalinan pervaginam hanya jika persalinan sudah sedemikian maju dan pembukaan sudah lengkap. Bayi preterm yang kemungkinan hidupnya kecil dan juga bayi kedua pada kehamilan kembar atau juga gameli. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi ini. Mohon maaf atas kekurangannya Bunda, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.